Oke, selamat siang teman-teman. Dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasi hasil diskusi kami. Sebelum kami presentasi, perkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama ada Maulida, yang kedua ada Maria, yang ketiga ada Christine, yang keempat ada Felicitas, yang kelima ada Blasius. Waktu dan kesempatan saya persilakan kepada pembawa materi. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang upaya peningkatan lingkungan kesehatan. Baik, yang pertama yaitu kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat merupakan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam penyelenggaraan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh dan terarah. Pembangunan kesehatan masyarakat yang merupakan salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, maka akan dilakukan berbagai upaya peningkatan yang dimulai dengan tahap proses atau perencanaan. Proses pelaksanaan kegiatan dari program ini diawali dengan proses perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal yang penting dalam berjalannya sebuah program atau kegiatan dan juga merupakan suatu langkah awal dan sangat penting dalam menentukan tercapainya suatu tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, berjalannya dengan baik atau tidaknya, perencanaan akan berpengaruh juga pada program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi, dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan ini dibutuhkan sebuah proses awal yaitu perencanaan. Perencanaan tindakannya ada di bawah slide ini. Berikut yang akan saya bacakan. Sebelumnya saya akan membacakan faktor pendorong dan penghambat yang muncul dalam kegiatan program Bank Sampah Selati. Nah, perencanaan yang dilakukan ini adalah kegiatan program Bank Sampah Selati. Nah, terdapat dua faktor yang dapat menjadi penghambat dan pendorong dalam menjalankan kegiatan bank sampah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal sendiri. Faktor internal yang menjadi dorongan keikutsertaan masyarakat dalam program bank sampah ini datang dari kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap kebersihan dan kesadaran lingkungan dengan ikut masuk menjadi anggota bank sampah Selati. Hal ini yang menjadikan motivasi kepada warga masyarakat yang lainnya agar tertarik untuk bergabung mengikuti anggota Bank Sampah Selati. Jadi anggota Bank Sampah Selati ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan lingkungan yang sehat dan diawali dengan kesadaran masyarakat sendiri. Selanjutnya saya lemparkan ke presentator kedua. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pengaruh kesehatan lingkungan terhadap perubahan epidemiologi DBD di Indonesia. DBD merupakan masalah penyakit yang sangat penting di Indonesia. Infeksi dengue merupakan penyakit menular melalui nyamuk yang sering terjadi pada manusia dalam beberapa tahun terakhir, sehingga masih merupakan masalah kesehatan dunia. Beberapa dekade terakhir ini, insiden demam dengan menunjukkan peningkatan yang sangat pesat di seluruh dunia. Gejala DBD bisa berupa ringan dan self-limiting, mengalami perubahan dan tahun ke tahun, dan jumlah kasus memuncak setiap siklus 10 tahunan. Yang pertama tuh, penyebaran DBD ini disebabkan oleh virus dengue yang dikemukakan oleh David Billon, yang peneliti epidemi DBD yang berjangkit di Batavia tahun 1779, dan Benjamin Rush yang menuliskan tentang epidemi Brickborn
fever ganas yang terjadi di Finlandia pada tahun 1780. Penyakit DBD ini merupakan salah satu penyakit yang menular serta berbahaya yang dapat mengakibatkan kematian dalam waktu singkat dan sering menimbulkan wabah. Penyakit ini pertama kali ditemukan Manila, Filipina pada tahun 1953 dan selanjutnya menyebar ke berbagai negara. Keberadaan penyakit dengan tingkat insiden yang tinggi dan terus-menerus melebihi angka prevalensi normal dalam populasi dan ternyata menyebar merata pada semua usia dan kelompok. Virus dengue dilaporkan telah menjangkit lebih dari 100 negara. Kedua itu penyebaran DBD Indonesia. Penyakit ini pertama kali dilaporkan pada tahun 1968 di Surabaya sebanyak 58 orang penderita dengan kematian 24 orang, 41,3%. Akan tetapi, konfirmasi virologik baru didapatkan pada tahun 1972. Pada tahun 1970, 24 kasus dengue diidentifikasikan, di antara 48 kasus anak terkena dengue di Yogyakarta. Selanjutnya, penularan DBD, vektor DBD di Indonesia. Vektor DBD yang utamakan di Indonesia ialah Aedes aegypti yang keberadaannya hingga dewasa. Ini masih tersebar di seluruh pelosok tanah air. Nyamuk ini berasal dari Mesir yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Melalui kapal laut dan udara, nyamuk hidup dengan subur di belahan dunia yang mempunyai iklim tropis dan subtropis. Nyamuk Aegypti tersebar luas di semua provinsi seluruh Indonesia. Selain ditemukan di kota-kota pelabuhan yang berpendudukan padat, spesies ini ditemukan juga di daerah perkotaan dan pedesaan yang jauh dari pelabuhan. Penyebaran dari pelabuhan ke desa dikarenakan larva A Aegypti terbawa transportasi yang mengangkut benda-benda berisi genangan air yang mengandung larva spesies ini. Nyamuk A. aegypti merupakan vektor penular utama virus dengue yang tersebar di rumah maupun tempat-tempat umum. Graham ialah sarjana pertama yang pada tahun 1903 dapat membuktikan secara positif peran nyamuk A. aegypti dalam transmisi dengue. Selanjutnya, mekanisme penularan virus dengue. Mekanisme penularan virus dengue terjadi melalui gigitan nyamuk yang termasuk subgenus Stegomyia yaitu nyamuk A. aegypti dan A. albopictus sebagai vektor primer serta A. polynesiensis, A. sutellaris, dan A. niveus sebagai vektor sekunder. Selain itu juga terjadi penularan transseksual dari nyamuk jantan ke nyamuk betina melalui perkawinan. Virus dapat masuk dan berkembang biak di dalam tubuh nyamuk. Nyamuk akan dapat menularkan virus selama hidupnya atau infektif ke individu dan rentang selama menusuk atau menggigit dan mengisap darah. Virus kemudian yang berkembang di dalam tubuh nyamuk selama 8-10 hari atau inkubasi ekstrinsik sebelum dapat ditularkan ke manusia lain saat menusuk atau menggigit dan mengisap darah di dalam tubuh nyamuk. Virus dengue tersebut akan berkembang biak dengan cara membela diri dan menyebar ke seluruh bagian tubuh nyamuk. Sebagian besar virus berada di dalam kelenjar liur nyamuk. Dalam waktu 1 minggu, jumlahnya dapat mencapai puluhan atau bahkan ratusan ribu sehingga siap untuk ditularkan, dipindahkan kepada orang lain. Pada manusia, virus memerlukan waktu 4-6 hari atau intrinsic incubation period sebelum menimbulkan sakit. Oke, dilanjutkan oleh Felicitas. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tempat potensial penularan DBD.
Yang pertama, di dalam ataupun di luar rumah yang airnya relatif jernih. Yang kedua, tempat-tempat penampungan air atau TPA untuk keperluan sehari-hari yang tidak langsung berhubungan dengan tanah seperti bak mandi atau WC, minuman burung, air tandon, air tempayan atau gentong, drum, ember, pot tanaman air, tanah padat yang mengeras, serta barang-barang bekas di luar rumah seperti kaleng, botol, ban bekas, potongan bambu, aksila daun, plastik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kadang-kadang jentik dijumpai dalam talang air, lubang pohon, dan genangan air. Selanjutnya, musim penularan dan penyebab DBD. Secara nasional, penyakit DBD di Indonesia setiap tahun terjadi pada bulan September sampai dengan Februari, dengan puncak pada bulan Desember atau Januari yang bertepatan dengan waktu musim hujan. Untuk kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, musim penularan terjadi pada bulan Maret sampai Agustus, dengan puncak terjadi pada bulan Juni atau Juli. Perubahan epidemiologi DBD, gambaran epidemiologi kasus infeksi dengue pertama di Indonesia dipaparkan pada tahun 1968 di kota DKI Jakarta dan Surabaya, kemudian dianjurkan dengan laporan dari Bandung dan Yogyakarta. Awalnya hanya di Papua Jawa, namun semakin lama menjadi 11 provinsi yang tertular penyakit ini. Angka bertambah dan kesekian semakin lama semakin bertambah, begitupun kematian yang disebabkan oleh DBD. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan dan penyebaran kasus DBD sangat kompleks, yaitu yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan cepat. Yang kedua, urbanisasi yang tidak terencana dan tidak terkendali. Yang ketiga, tidak adanya kontrol faktor nyamuk yang efektif di daerah endemis. Yang keempat, peningkatan sarana transportasi. Yang kelima, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan cepat ini tidak disertai dengan tersedianya pemukiman yang layak dari segi higienis dan sanitasi, sehingga akan menghasilkan pemukiman yang rawan dengan sanitasi yang buruk, serta pengelolaan sampah yang tidak efektif. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.